Dan sampai Zidan seperti ini, itu salah siapa? Itu terjadi di tempat Rosa di Pondok Pelita. Kalau dia nggak sok-sokan, sok sibuk dengan perusahaannya, nggak akan Zidan jadi seperti ini. Pak Prama, mohon maaf. Ini tidak ada sangkut pautan dengan Bu Rosa. Bu Rosa sudah mempercayakan acara tersebut kepada saya. Jadi, saya yang harus diminta maaf. Saya minta maaf atas kelalaian saya. Kamu dengar sendiri. Kayak masih shock deh. Balsa, ini masih deg-degan loh si Askaranya. Kakak nggak kenapa-kenapa kan? Gak apa-apa. Aku tadi lihat Kak Zidan pingsan Miss Kiki. Iya, tadi Miss Kiki juga lihat. Cuma kakak tenang ya, kan Kak Zidan udah dibawa ke rumah sakit sama Om Randy. Zidan pingsan? Iya, Mas. Terus Kirananya? Ada yang lihat Kirana? Tadi Kiki lihat Mbak Kirana ikut nganter juga ke rumah sakit sama Mas Randy. Tante Frozen, aku mau nyusul Kak Zidan ke rumah sakit. Nggak usah. Rena sama Askara di rumah aja ya. Biar Tante sama Om Devan aja yang ke rumah sakit. Kamu di sini aja. Biar aku aja yang sana. Ya aku mau ngeliat kondisi Zidan. Tolong jangan ngebantah. Kamu di sini di rumah. Temenin Rena, temenin Askara. Biar mereka tenang. Tungguin sampai Tante Rosa pulang. Ya? Ya kamu hati-hati ya. Iya. Tadi dapat informasi nggak? Rumah sakitnya di mana? Nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti aku bisa telepon Kirana kok. Ya kalau gitu aku susul dulu ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, hati-hati Mas. Ready? Stop. Sudah. Saya aja yang bawa Zidan. Kamu pergi saja. Tapi Pak. Pak, udahlah Pak. Ini keadaan lagi emergency kayak gini. Biar Zidan dibawa sama Mas Randy aja. Udah Mas, ayo kita bawa ke dalam. Permisi Pak. Lagi-lagi Randy bersikap sok pahlawan depan Kirana. Ada saja akal dia untuk mencari perhatian dari Kirana. Pak Prama. Loh, Arumi? Tolong percaya, tadi dia pingsan tapi kita nggak tahu penyebabnya apa. Iya suster, tolong anak saya, suster tolong. Kami akan segera melakukan penanganan. Bapak dan Ibu dimohon untuk menunggu di luar. Ya, tolong lakukan yang terbaik. Ya Allah, selamatkan anak hamba ya Allah. Kirana yang tenang ya. Insya Allah, Zidan akan baik-baik aja. Ya. Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Saya khawatir sama kondisi cucunya Pak Prama. Tadi saya kalau nggak salah saya lihat kamu di Pondok Pelita. Itu kamu lagi apa ya? Kamu nganterin anak kamu ke ulang tahunnya Zidan atau gimana? Enggak Pak. Saya belum menikah. Dan saya juga belum punya anak. Tunggu. Bukannya waktu itu kamu cerita ke saya kalau kamu sudah menikah dan punya anak dan kamu sampai ditinggalkan oleh suami kamu. Ini yang benar yang mana ya, Romi? Sebelumnya saya minta maaf sama Bapak. Cuma waktu itu kan kita baru kenal. Jadi saya nggak mungkin jujur soal status saya. Jadi kamu sengaja membohongi saya begitu? Saya nggak ada niat Pak untuk ngebohongin Bapak. Cuma saat itu saya cuma menjaga diri saya dari orang-orang yang saya baru kenal. Menjaga diri dari siapa? Kamu nggak percaya sama saya? Saya percaya sama Pak Prama. Tapi masalahnya kan waktu itu kita baru kenal. Saya nggak mungkin jujur tentang semuanya ke Bapak. Kenapa Arumi tidak mau berkata jujur dari awal? Apa alasannya sampai dia harus bohong seperti ini? Lalu kenapa kamu tiba-tiba bisa ada di Pondok Pelita? Sebenarnya saya adalah anggota keluarga Pondok Pelita. Saya dan Mbak Rosa itu masih saudara ipar. Kamu masih ada hubungan keluarga dengan Ibu Rosa? Iya Pak. Saya adalah adik iparnya Mbak Rosa. Ini kebohongan macam apa lagi nih?
bagaimana kondisi anak saya, Dok? Ibu tenang ya. Anak ibu baik-baik saja kok. Memang ada sedikit luka bakar, tapi kami berhasil menangani dengan baik. Nanti saya akan berikan obat kompres yang dikonsumsi 2 kali sehari, siang dan malam hari. Juga ada salep untuk membantu luka bakarnya cepat mengering. Hari ini Bapak dan Ibu bisa bawa anaknya pulang ya? Baik, Dok. Untung Bapak tadi segera membawa Zidan ke rumah sakit. Jadi bisa kami segera tangani lukanya. Iya, tadi kita benar berpanik karena Zidan tiba-tiba pingsan. Zidan pingsan karena syok, Pak. Nanti sebentar lagi juga anaknya akan siuman. Silakan. Saya permisi ya, Bu. Ya. Makasih, Dok. Terima kasih. Ya. Mas, kita dikira pasangan suami istri loh. Oh iya? Ya nggak apa-apa. Emangnya kenapa? Kita kan bukan suami istri. Iya sih. Ya, mau gimana? Kita juga nggak sempat ngejelasin ke dokter kan? Iya, benar sih. Zidan. Mama. Apa sayang? Prima. Kamu ada di rumah sakit. Tadi kamu tuh pingsan. Terus Om Randy langsung bawa ke sini. Sakit kan, Nak? Iya. Tadi dokter udah kasih obat kok. Nanti juga sembuh. Iya, dokter juga udah periksa kamu. Jadi insya Allah sebentar lagi kamu bisa pulang dan bisa istirahat deh di rumah, lebih nyaman. Zidan kan anak yang kuat, anak hebat. Kamu bisa tahan kan sakitnya? Kenapa nggak sejak awal kamu bilang ke saya bahwa kamu memang kerabatnya Rosa? Kenapa kamu sengaja berbohong dan pura-pura tidak kenal dengan mereka? Karena saat itu saya ngeliat Bapak tuh sangat gak suka sama Mbak Rosa. Makanya saya gak berani ngomong apa-apa. Karena saya gak mau Bapak sampai mikir saya membela Mbak Rosa. Padahal sebenarnya gak seperti itu. Memang kamu punya masalah apa dengan Rosa? Mbak Rosa itu adalah istri dari kakak saya, Mas Hartawan. Saya juga gak ngerti kenapa Mbak Rosa gak mau mengakui saya. Mbak Rosa gak mau mengakui saya mungkin karena dia gak mau berbagi aset sama saya. Sementara aset Maharatu itu, perusahaan Maharatu itu adalah perusahaan yang dibangun oleh kakak saya sendiri. Ternyata benar dugaanku. Rosa tidak sebaik yang orang bilang. Malah bisa dibilang Rosa itu licik dan pandai memutarbalikkan fakta. Dia tega menyingkirkan anggota keluarganya sendiri demi harta almarhum suaminya. Oh jadi itu alasan kamu tidak diakui keluarga oleh Rosa? Saya permisi pergi dulu ya Pak. Loh kamu mau kemana? Saya nggak mau sampai anak Bapak ngeliat saya lagi terus saya diusir, terus saya dipukulin kayak kemarin. Oh enggak apa-apa, kamu tenang aja. Anak saya nggak akan melakukan itu. Aku nggak boleh kelihatan sama Randy kalau aku ada di sini. Bisa-bisa dia mengacaukan semua rencanaku. Enggak Pak, kan kondisi cucu Bapak sekarang lagi nggak baik. Saya nggak mau nambah kekacauan di sini. Jadi lebih baik saya tunggu di sebelah sana aja ya Pak. Kasihan sekali Arumi. Pasti dia masih trauma setelah dipukuli Kirana di apartemen kemarin. Saya benar-benar gak nyangka. Arumi sebenarnya masih anggota dari keluarga Pondok Pelita.
Alhamdulillah kamu lukanya nggak terlalu parah ya. Pokoknya kamu harus cepat sembuh ya. Iya Om. Makasih Om Randy. Tadi udah nolongin aku. Makasih banyak ya udah nolongin Zidan. Mungkin kalau nggak ada kamu, Zidan mungkin sampai sekarang belum sampai rumah sakit. Saya senang kok bisa nolong Zidan. Ya pokoknya insya Allah saya akan selalu ada buat kamu. Kenapa Mas Randy ngomong kayak gitu ya? Jangan-jangan aku nggak boleh GR. Mas Randy emang orang yang baik dan suka menolong. Ya wajar aja kalau dia ngomong kayak gitu sama aku. Kamu kenapa sih kok baik banget sama kita berdua? Kirana? Coba. Dokter bilang apa? Gimana keadaan Zidan? Tadi dia pingsan karena shock aja, Pak. Lalu? Kamu yakin dia udah meninggal? Udah Opa. Aku pingsan sama luka ringan aja Opa. Iya, tadi itu Zidan pingsan karena shock. Terus ada sedikit luka bakar di tangannya. Dan dokter juga udah kasih obat kompres sama salep untuk luka bakarnya. Randy, saya harap ini kali terakhir saya melihat kamu mendekati anak saya. Papa, kenapa sih harus bahas masalah ini di tempat kayak gini dan keadaannya lagi kayak gini, Pak? Memangnya kenapa? Papa sedang membelain kamu, Kirana. Dan Papa nggak akan berhenti ngomong seperti ini sampai dia berhenti deketin kamu. Pak, siapa juga yang mau ngedeketin aku? Mas Randy. Mas Randy nggak mau ngedeketin aku, Pak. Karena gini, Mas Randy itu udah baik nyelamatin Zidan. Dan Kirana rasa Papa nggak baik deh bicara kayak gitu sama orang yang udah nyelamatin Zidan. Oh, jadi kamu pikir dia ini baik? Dia itu cuman baik supaya bisa mengambil perhatian kamu. Kamu harus ingat, dia ini masih pegawainya Bu Rosa dan Papa nggak percaya sama Rosa atau siapapun di keluarganya atau pekerjanya. Karena mereka selalu menjadi biang masalah di keluarga ini. Biang masalah apa sih, Pak? Mas Randy tuh nggak salah apa-apa, Papa. Papa udah jangan ngomong kayak gitu dong, please. Nggak salah apa-apa kamu bilang. Kamu lupa? Hah? Insiden ini, ulang tahun Zidan sampai Zidan seperti ini, itu salah siapa? Itu terjadi di tempat Rosa di Pondok Pelita. Kalau dia nggak sok-sokan, sok sibuk dengan perusahaannya, nggak akan Zidan jadi seperti ini. Pak Prama, mohon maaf. Ini tidak ada sangkut pautan dengan Bu Rosa. Bu Rosa sudah mempercayakan acara tersebut kepada saya. Jadi, saya yang harus diminta maaf. Saya minta maaf atas kelalaian saya. Kamu dengar sendiri kan? Dia lalai. Dia sudah diberi kepercayaan sama Rosa, tapi dia lalai melaksanakannya. Dan Zidan jadi seperti ini. Jangan-jangan Papa bikin keributan lagi. Ada apa ini? Devan, antar Kirana dan Zidan pulang. Orang saya bisa. Jangan dekati putri saya lagi. Gak paham kamu? Iya. Udah. Kirana pulang sama Kak Dev.